Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pengunjung channel Kang Santri. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan proses belajar Imam Syafi'i dengan ulama-ulama Makkah. Di tengah pancaran cahaya ilmu di tanah suci Makkah, lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Idris, yang kelak dikenal dunia Islam sebagai Imam Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 Hijriyah di kota Gaza, Palestina, tahun yang sama ketika Imam Abu Hanifah wafat, seolah ilmu yang satu berpindah ke pelita berikutnya. Ibunya, seorang wanita salehah dan bijaksana, menyadari bahwa anak ini memiliki kecerdasan dan semangat yang luar biasa. Maka, ketika usianya masih sangat muda, ia diajak pindah ke Makkah, agar sang anak bisa tumbuh di lingkungan yang penuh cahaya keilmuan dan keberkahan. Di kota suci itulah, perjalanan menakjubkan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu bermula. 1. Menghafal Al-Quran dan hadis sejak dini. Semenjak kecil, Imam Syafi'i telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu. Ia menghafal Al-Quran dengan sempurna sebelum mencapai usia 7 tahun. Tidak hanya itu, kecintaannya terhadap hadis juga sangat besar. Ia mulai menghafal hadis-hadis Nabi dan mendatangi para guru di Makkah untuk mencatat dan menyerap ilmu mereka. Namun, hidup dalam keterbatasan bukanlah penghalang bagi Imam Syafi'i. Ia berasal dari keluarga miskin. Ia tak mampu membeli kertas, sehingga sering menulis di tulang-tulang binatang, kulit, bahkan potongan-potongan kulit kayu. Tapi semangat dan kecerdasan luar biasanya menjadi cahaya yang membimbing langkahnya. Dengan daya ingat yang sangat kuat, ia bisa menghafal pelajaran hanya dengan mendengarnya sekali atau 2 kali. 2. Berguru kepada ulama-ulama Makkah. Imam Syafi'i berguru kepada para ulama besar Makkah yang terkenal pada zamannya. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah saat itu. Az-Zanji adalah seorang ulama besar yang menguasai fikih dan dikenal luas di kalangan para penuntut ilmu. Dari beliau, Imam Syafi'i belajar fikih mazhab Imam Malik serta berbagai persoalan hukum Islam. Melihat kecerdasan dan ketekunan muridnya yang luar biasa, Az-Zanji berkata kepada Imam Syafi'i yang saat itu baru berusia 15 tahun, "Wahai Muhammad, kini saatnya engkau memberi fatwa." Sebuah pengakuan yang luar biasa bagi seorang pemuda belia. Ini bukanlah pujian sembarangan, melainkan peneguhan bahwa ilmu Imam Syafi'i telah mencapai derajat yang tinggi. 3. Menekuni bahasa Arab dengan para ahli bahasa. Di tengah upayanya memperdalam ilmu agama, Imam Syafi'i menyadari bahwa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik memerlukan penguasaan bahasa Arab yang mendalam. Maka, ia pun berangkat ke pedalaman Hijaz, tinggal bersama suku-suku Arab murni seperti Bani Huzail, kaum yang dikenal memiliki kefasihan tinggi dalam berbahasa Arab. Selama bertahun-tahun, Imam Syafi'i tinggal bersama mereka, mempelajari syair-syair Arab kuno, ungkapan-ungkapan klasik, dan berbagai bentuk retorika yang hidup di tengah masyarakat Badui. Ia menulis, menghafal, dan mengkaji dengan teliti, hingga ia pun menjadi salah satu pakar bahasa Arab yang disegani. Bahkan, para ahli sastra Arab mengagumi kefasihannya dalam berbahasa. 4. Mempelajari fikih mazhab Imam Malik. Setelah mendapat bekal dasar yang kuat di Makkah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Namun, sebelum keberangkatannya, para ulama Makkah telah membekali Imam Syafi'i dengan banyak kitab dan ilmu, menjadikannya siap menyerap pengetahuan dari guru besar Madinah tersebut. Saat bertemu Imam Malik, sang guru sempat terkesan dengan kepribadian, kecerdasan, dan adab Imam Syafi'i. Ia pun diperkenankan untuk belajar kitab Al-Muwatta, karya monumental Imam Malik, langsung dari penulisnya. Imam Syafi'i menghafal isi kitab tersebut dengan sempurna dan memahami setiap hukumnya dengan logika yang tajam. 5. Memadukan ilmu ulama Hijaz dan Irak.
Setelah beberapa tahun belajar di Makkah dan Madinah, Imam Syafi'i terus meluaskan cakrawala keilmuannya. Ia mengunjungi Irak untuk mempelajari metode berpikir para ulama Kufah dan Basrah yang dikenal rasional dan logis, seperti Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Imam Syafi'i mampu memadukan dua metode besar, metode Al-Raid pendapat rasional dari Irak dan metode Al-Hadith berdasarkan riwayat dari Hijaz. Namun sebelum semua itu, pondasi kuat ilmu Imam Syafi'i telah terbentuk di Makkah. Di sanalah ia belajar ketekunan, kesabaran, dan adab kepada guru. Ia dikenal sangat menghormati gurunya, bahkan tidak berani membalik lembaran kitab di depan Imam Malik karena takut mengganggu ketenangan sang guru. Inilah adab yang tumbuh dalam dirinya sejak menimba ilmu di kota suci Makkah. 6. Makkah, titik awal dan sumber kembali. Makkah bukan hanya titik awal perjalanan keilmuan Imam Syafi'i, tetapi juga tempat yang selalu ia rindukan dan hormati. Di Makkah pula, ia mulai menyusun dasar-dasar metodologi istinbat hukum yang kemudian berkembang menjadi ushul fiqh, ilmu yang mengatur bagaimana hukum Islam digali dari sumber aslinya, Al-Quran dan Sunnah. Dengan perpaduan kecerdasan, kedalaman bahasa, keluasan pemahaman terhadap hadis, serta ketajaman logika, Imam Syafi'i menjadi salah satu mujtahid mutlak dalam sejarah Islam. Pemikiran-pemikirannya membentuk mazhab besar yang hingga kini diikuti oleh jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Tanda hubung. Penutup, inspirasi bagi generasi hari ini. Perjalanan belajar Imam Syafi'i di Makkah adalah pelajaran besar bagi siapa saja yang menginginkan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Dari keterbatasan, beliau tumbuh menjadi cahaya ilmu yang menerangi dunia Islam. Dengan adab, semangat, dan kesungguhan, Imam Syafi'i membuktikan bahwa ilmu adalah warisan agung yang akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah dan di hadapan manusia. Hari ini, semangat Imam Syafi'i tetap relevan. Di tengah kemudahan akses informasi dan teknologi, semestinya semangat belajar kita lebih besar. Imam Syafi'i tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menanamkan keteladanan dalam belajar, adab kepada guru, kedisiplinan dalam belajar, serta kerendahan hati di tengah keluasan ilmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang mencintai ilmu dan mewarisi semangat para ulama salaf dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.